Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 729 skema bersembunyi dalam kegelapan. Karena takut melakukan kesalahan, Lin Yu mengarahkan jarinya pada dirinya sendiri ketika dia berbicara, dan mengkonfirmasi dengan Tuan Ceble. Ya, saya harap Tuan dia tahu segalanya, ini sangat penting bagi saya. Ceble buru-buru mengangguk untuk mengkonfirmasi tampaknya orang ini memang sangat penting baginya, karena ketika dia berbicara dengan Lin Yu, tidak ada jarak dalam nada suaranya, dan dia tampak sangat tulus. Tentu saja, selama aku tahu, aku harus tahu segalanya. Lin Yu mengangguk dan tersenyum. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sangat tertarik pada orang yang ditanyakan Ceble. Dia bisa membuat Ceble pergi ke Huaxia sendiri dan merendahkan untuk datang ke klinik medis kecil yang dibuka oleh dokter kecilnya. Tidak menunggu. Lin Yu merasa bahwa di antara orang-orang yang dia kenal, hanya Xiang Nantian dan He Zizhen yang bisa mencapai level ini. Melihat mata Ceble, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipit, menambahkan makna yang lebih dalam. Warna kulit Ceble mereda, dan dia tidak khawatir untuk bertanya, tetapi malah bertanya pada Lin Yu, Tuan Ho, sudah berapa lama Anda terpilih menjadi anggota Asosiasi Medis China? Lin Yu terkejut sedikit, dan tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menanyakan hal ini, tetapi dia berkata dengan jujur, berapa lama? Saya hanya menjadi 1 tahun lalu. Oh. Frustrasi melintas di mata Ceble, dan kemudian dia bertanya lagi, kalau begitu Tuan Ho, apakah Anda kenal beberapa dokter pengobatan China terkenal di luar negeri? Semua orang dari dokter pengobatan Cina di luar negeri. Lin Yu mengangkat alisnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak mengerti ini. Mengapa? Tuan Ceble ingin bertanya kepada saya tentang seorang guru terkenal di lingkaran TCM. Kemudian Anda bisa menyebutkan namanya dan saya akan melihat tidak tahu. Ini adalah sedikit dari kecelakaan Lin Yu. Dia tidak menyangka bahwa Ceble bertanya dengan begitu sopan sehingga ternyata itu adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Ya, dia adalah teman lama saya dan seorang dokter pengobatan Tiongkok. Tapi dia pernah berpraktik kedokteran di Malaysia. Ceble langsung berkata, saat aku bertemu dengannya di Malaysia, itu lebih dari 20 tahun yang lalu, karena antara aku dan dia. Baik, karena hal tertentu, ada hubungan antara aku dan dia. Tapi kami jarang bertemu dalam 2 tahun terakhir, dan kontaknya tidak terlalu sering. Ketika saya pergi mencarinya lagi, dia sudah meninggalkan Malaysia, dan informasi kontak aslinya juga rusak, jadi saya tidak bisa menghubunginya, menurut tetangga lokalnya. Mengatakan bahwa dia pindah kembali ke China, jadi saya datang ke China untuk menanyakan keberadaannya. Oh, itu dia. Lin Yu mengangguk, melihat bahwa Ceble tidak mengatakan dengan jelas apa hubungan antara dia dan orang ini, dia tidak bertanya banyak, dan langsung bertanya, lalu apakah kamu tahu siapa nama teman lamamu? Saya tidak tahu tentang ini. Ceble menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, aku hanya tahu bahwa dia adalah Dr. Jenius Liu, dan dia sangat terkenal di Malaysia. Tuan Ceble, karena itu teman lamamu, kamu bahkan tidak tahu namanya. Ani bertanya dengan beberapa keraguan. Sebenarnya, dia tahu sebelum dia datang bahwa Ceble telah datang ke Lin Yu untuk menanyakan tentang orang-orang, tetapi dia tidak tahu siapa yang secara khusus bertanya. Dia mendengar bahwa Ceble bahkan tidak menemukan nama-nama teman lama yang dia tanyakan. Mengetahui, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Ya, hehe, aku selalu memanggilnya Liu. Ceble tersenyum canggung, ekspresinya sedikit gugup. Tuan Ceble, Anda mencarinya untuk menemui dokter. Lin Yu melirik Tuan Ceble dan tidak bisa membantu tetapi berkata dengan bingung. Ini tidak benar. Tuan Ceble langsung ragu-ragu,
dan ada beberapa kerlipan dalam kata-katanya. Lalu dia melihat lurus, dan berkata kepada Lin Yu, "Tuan Ho, Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang saya ingin dia lakukan. Katakan saja, apakah Anda mengenalnya? Orang ini." "Aku benar-benar tidak tahu ini." Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata dengan jujur, "Jika kamu bertanya pada yang domestik, tidak apa-apa untuk mengatakannya, tapi aku tidak benar-benar tahu yang asing." "Baik." Cheble menghela nafas dengan sedih ketika dia mendengar kata-kata itu, dan rasa putus asa melintas di matanya. "Tuan Cheble, jika ada anggota keluarga Anda yang sakit, mungkin saya bisa membantu." Lin Yu bertanya ragu-ragu. Meskipun dia tahu kebenaran dari dokter tidak mengetuk pintu, dia tidak bisa melihat kematian tanpa menyelamatkan. Dia bisa membaca keputusasaan di mata Cheble, dan mengingat identitas Cheble, Lin Yu memiliki hubungan yang baik dengannya dan menjalin pertemanan yang menguntungkan tapi tidak merugikan, jadi dia sangat ingin membantu Cheble. Karena tampaknya Cheble tidak sakit kecuali beberapa kelemahan, jadi Lin Yu menduga bahwa kebanyakan yang sakit adalah anggota keluarga Cheble. Cheble menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan menghela nafas. "Tuan He, Anda tidak dapat membantu saya. Jika Anda benar-benar ingin membantu saya, tolong bantu saya dan orang-orang dalam profesi medis Tiongkok. Tidak ada yang tahu Dr. Jenius Liu di Malaysia ini." N tidak dapat membantu tetapi menjadi sedikit bingung ketika melihat Cheble ragu-ragu seperti ini, dan berkata, "Tuan Cheble, jika itu masalah medis, saya sarankan Anda untuk bertanya lebih banyak tentang Tuan He. Nona N, saya sedikit lelah. Sekarang setelah masalahnya diklarifikasi, saya akan pergi lebih dulu, dan saya tidak akan mengganggu Anda untuk memberitahu Tuan He lagi." Sebelum Ani bisa menyelesaikannya, Cheble menyela Ani dengan senyuman, lalu mengambil jaketnya dan bangkit, mengangguk ke arah Lin Yu, dan berkata dengan sopan, "Jika Tuan He membantuku mencari tahu keberadaan teman lama ini, aku pasti akan lebih memperhatikan. Terima kasih. Oke, saya akan membantu Anda bertanya dengan dokter terkenal lainnya di lingkaran, mereka mungkin bisa tahu." Lin Yu mengangguk dan setuju. "Terima kasih, Tuan He." Setelah berbicara, Cheble menyuruh anak buahnya untuk berbalik dan keluar. Lin Yu dan Ani buru-buru mengikuti, mengantarnya ke dalam mobil, dan melambai dengan sopan, lalu Lin Yu dan Ani berbalik dan kembali ke rumah sakit. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa Maserati baru diparkir di jalan secara diagonal di seberang rumah sakit, dan di Maserati ada 3 bersaudara Zhang Yihong, Zhang Yiting dan Zhang Yitang dari keluarga Zhang. Ketiganya menyaksikan pemotongan tersebut. Mobil Tuan Banteng pergi. "Saudaraku, siapa orang tua ini?" Setelah Zhang Yitang melihat mobil Cheble melaju jauh, dia bertanya kepada Zhang Yihong dengan beberapa keraguan, menebak bahwa lelaki tua ini pasti kaya atau mahal jika dia bisa mengendarai mobil sebagus itu. Entahlah. Mungkin seseorang dari luar negeri datang menemui dokter. Zhang Yihong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, tidak mengambil hati lelaki tua berambut perak ini. "Saudaraku, kenapa kamu menelepon kami jauh-jauh?" Zhang Yiting mengetuk jendela dengan tangannya dan melihat ke aula medis Lin Yu. Dia sedikit malas dan bingung, "Saya sudah lama di luar, hanya untuk menghargai aula medisnya. Ini, seharusnya dia." Pada saat ini, Zhang Yihong tiba-tiba mendongak dan buru-buru berteriak kepada kedua adik laki-lakinya, "Kakak kedua, saudara ketiga, lihat, kenalan lamamu." Zhang Yiting dan Zhang Yitang dengan tergesa-gesa mengikuti prestise tersebut. Mereka melihat sesosok tubuh yang kuat berjalan keluar dari ruang medis, melirik ke kiri dan ke kanan, dan berjalan cepat ke pinggir jalan. 100 orang dibantai. Zhang Yiting tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia melihat sosok ini, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudaraku, ajak kami untuk melihat apa yang dilakukan pengkhianat ini." Berpikir tentang pembunuh bayaran yang telah disewa olehnya untuk membunuh Lin Yu tetapi berpaling ke Lin Yu, Zhang Yiting menjadi sangat marah.
Sial, ini anak ini, kudengar dia telah menjadi anjing kecil He Jiarong. Apa? Zhang Yitang hanya bisa berteriak setelah mengenali pembantaian ratusan orang, pembunuh profesional, sialan. Tidak profesional. Kakak kedua, saudara ketiga, karena kamu tahu dia ada di sini, bukankah kamu pernah berpikir untuk menggunakan anak ini untuk melakukan sesuatu? Zhang Yihong menjilat bibirnya dan berkata dengan penuh semangat, aku juga memikirkan ini ketika aku menelepon Yan Lun untuk mengobrol pagi ini. Jika aku tidak memberitahu Yan Lun identitas Bai Rentu, anak ini tidak akan tahu cara memotong dirinya sendiri. Siapakah pria dengan 2 jari itu? Saat Yan Lun pergi pagi ini, aku meneleponnya dan membicarakan apa yang terjadi tadi malam. Berdasarkan uraian Yan Lun tentang penampilan Bai Rentu, Zhang Yihong menilai bahwa orang yang menyerang Yan Lun adalah Bai Rentu. Ingatkan, Zhang Yihong tiba-tiba memikirkan cara yang baik untuk membalas dendam Lin Yu. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.